ada sesi tanya jawab mungkin sekitar 10 menit. Kepada Om Harapan Parinan dipersilakan. Selamat sahabat semuanya. Kedengaran suara saya? Selamat sahabat. Selamat sahabat Om. Selamat sahabat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada majelis dan juga kepada Bapak Jonathan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi dan juga sekalian ibadah besar pada malam hari ini. Saya tidak terlalu kenal banyak, yang saya kenal cuma Pendeta Ian aja. Mungkin dulu pernah kenal tapi lupa, mohon maaf. Karena kalau dengan Zoom ini semua jadi kelihatan di depan mata saya. Kalau saya ke gereja belum tentu, saya hanya bisa melihat di depan, di belakang, kiri kanan aja. Dan puji syukur link ini bagus sekali berjalan, karena tadi sepanjang hari dari siang sampai sore hujan terus di sini. Saya sudah takut tadinya kalau mati lampu, ya terpaksa pakai HP. Materinya susah mau disampaikan. Jadi biasanya saya berhadapan dengan kolega saya, dokter atau mahasiswa kedokteran, atau paling tidak tenaga kesehatan, perawat, bidan. Namun saat ini beragam yang saya hadapi, jadi agak sulit, tapi saya akan upayakan semaksimal mungkin bisa dimengerti. Memang judulnya imunisasi COVID, tapi kan tentunya saya akan dahulukan dulu dengan apa itu COVID sepintas supaya kita punya penerangan yang lebih baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, tolong hamba-Mu untuk membawakan firman ini dengan baik. Biar Engkau yang berbicara ya Tuhan dan yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mudah-mudahan saya dikasih waktu 30 menit, padahal slide-nya ada 51. Tapi saya pun upayakan seringkas mungkin, mudah-mudahan dapat bisa membantu. Dan pada akhir ini bisa kita diskusi. Kan kalau malam nggak kemana-mana lagi kan ya. Ketimbang tidur kita diskusi lebih baik. Kalau saya sudah malam ini, sudah jam 8:30. Jadi saya izin share screen materi saya. Kelihatannya materinya? Halo, kelihatan materinya? Tampak? Iya, kelihatan Om. Kelihatan. Oke, saya mulai. Jadi selamat malam semuanya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian saat ini. Judulnya adalah mengenai imunisasi COVID. Tentunya untuk melangkah kepada materi ini, saya perkenalkan secara singkat dulu apa itu COVID. Oleh karena kita semua ini sejak tanggal 2 Maret 2020, sejak masuknya COVID di negara kita, sampai detik ini sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Saya pribadi tidak terima tamu di entah itu pendeta, entah itu orang gereja, entah itu siapapun, entah itu juga pasien. Karena saya termasuk risiko tinggi dengan 14 kali operasi kateterisasi, dengan 11 cincin, dengan ada diabetes. Jadi risikonya sangat tinggi, nggak boleh salah sedikit pun. Nah, itulah sebabnya kita berbahagia saat ini, semuanya saat ini kita dalam keadaan sehat. Apa itu virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus tipe 2 yang kita singkat COVID-19. Di sebelah kanan saudara bisa dilihat itulah kira-kira gambaran singkat virus ini yang di permukaannya ada spike seperti lancip-lancip gitu yang akan menempel di sel tubuh kita sehingga dia bisa masuk dan menyebabkan kerusakan di berbagai organ. Virus ini sebenarnya kecil sekali, cuma 125 nanometer.
1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter, kecil sekali. Sehingga bila mana kita pakai masker yang salah, tembus. Dan dia bisa bertahan hidup di permukaan benda dalam beberapa jam sampai hari, tergantung jenis permukaan, suhu, dan kelembapan lingkungan di mana benda itu berada. Dia bisa di plastik, di gelas, logam, bahkan sampai 4 hari. Dan sampai saat ini, belum ada obat spesifik terhadap COVID-19. Karena sifatnya COVID, virus yang terpenting adalah daya tahan tubuh. Saat ini vaksin sedang berjalan, mudah-mudahan kita akan lebih banyak mengenal tentang vaksin ini. Kenapa kita bicarakan? Karena memang sangat mematikan. Dibandingkan virus SARS sebelum-sebelumnya, memang tidak terlalu mematikan. Yang membuat kita jadi sesak, yang membuat kita menjadi beban berat adalah penyebarannya, penularannya begitu cepat dan luas. Sementara SARS memang angka kematiannya lebih tinggi, tapi tidak terlalu menular. Sehingga jumlah kasus COVID di seluruh dunia bertambah dan bertambah cepat. Tak sebuah negara pun yang tidak terganggu. Nah, kabar baiknya, virus ini sebenarnya gampang mati bila mana kita mencuci tangan kita dengan sabun sekitar 20-30 detik. Gejala penyakitnya, bila mana saudara lihat, dulu kita bisa berjalan bebas dengan gambar sebelah kiri tanpa ada masker. Saat ini apakah bisa seperti itu? Masuknya kuman dalam tubuh virus dalam tubuh kita sampai timbul gejala sekitar 1-14 hari. Kita nggak bisa prediksi apakah bila mana kita sakit nih virusnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kita tidak bisa prediksi. Yang bisa kita prediksi adalah ketika mulai sakit, berapa hari lagi kita akan memulai isolasi mandiri. Gejalanya mulai dari ringan sampai yang berat. Umumnya dulu pilek, sakit tenggorokan, batuk kering, demam. Tapi sekarang bervariasi sekali gejala-gejala penyakitnya. Bisa disertai mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, kemudian bahkan diare. Pasien saya ada bayi baru cuman usia 3 bulan datang dengan diare. Ketika saya mau rawat, ternyata pemeriksaan rapid test antibodinya reaktif IgG, IgM-nya. Luar biasa, bayi kecil 3 bulan sudah bisa kena dengan manifestasi diare. Saat ini sudah makin luas, bervariasi sekali. Bisa muncul kemerahan di kulit, bisa dengan menggigil, sehingga sangat mirip dengan berbagai penyakit, sehingga kita agak sulit. Sehingga pada saat ini dokter atau tenaga kesehatan bila ada pasien datang, sudah parno sekali ya, sudah begitu sensitif, jangan-jangan ini adalah COVID. Dan gejala yang khas ini adalah kehilangan rasa untuk mencium atau merasa apa yang kita makan. Ini kira-kira simpelnya kita melihat gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, bahkan yang paling sulit dan paling berat adalah mulai sesak. Penularannya dari droplets, atau kontak pribadi, atau menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh virus ini. Kalau kita lihat ke gedung ini, gedung pencakar langit ini, masuknya cuma satu, lobi. Nggak ada tempat lain, kecuali di pintu belakang. Nah, kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, 3, mulut, hidung, mata. Jadi itu sebabnya masker kita harus tertutup mata, hidung dan mulut. Mata kita biasanya pakai kacamata. Kalau dokter di rumah sakit pakai pelindung kacamata. Kita bisa lihat bagaimana bila mana kita bekerja dengan laptop, gadget, handphone. Hati-hati. Kalau kita gunakan barang orang lain, jangan-jangan sudah terkontaminasi dengan virus corona, kita memakainya kembali, tangan kita sudah terkontaminasi. Tanpa sadar capek nih mata, ambil tangan, gosok mata, tempat masuknya virus. Dari fekal oral juga bisa.
Kemudian dari darah ibu ketika dalam hamil kandungan, apakah bisa kepada bayi, masih dicari kemungkinannya. Faktanya ada banyak sekali bayi di rumah sakit ketika ibu datang untuk melahirkan, reaktif, PCR positif, bayi yang lahir positif juga. Dari mana ini kena? Apakah langsung dari mulutnya ketika bayi itu lahir, di inisiasi dini menetes, atau memang dari darah? Ini masih dalam penelitian. Risiko tinggi penularan terutama kepada seperti saya, mereka yang sakit jantung, kencing manis, termasuk juga hipertensi, ataupun yang sudah lanjut usia. Saya tidak tahu di ruangan Zoom ini yang sudah berusia di atas 60 tahun, hati-hati. Ataupun mereka yang mendapat penyakit kronik asma, ibu hamil. Saat ini banyak sekali kasus ibu hamil dengan pemeriksaan PCR positif. Sehingga harus ditangani luar biasa, tim dokter yang harus merawatnya luar biasa mahal. Bisa 3-4 kali dari nilai operasi biasa. Dulu ini adalah gereja kami, biasa habis gereja, potluck, foto-foto. Saat ini tidak bisa lagi seperti ini. Kita harus pakai masker, tidak bisa berkumpul seperti ini. Kita harus sering cuci tangan dan menjaga jarak, hindari kontak dengan orang lain. Kalau bisa jarak 1,5 meter. Kalau saya pribadi di tempat praktek menghadapi pasien, jaraknya 2 meter. Pakaian saya lengkap dari atas ke bawah, tertutup. Menghindari kemungkinan risiko penularan. Dulu kita bisa melihat bagaimana seorang pemuda dengan santainya berbicara, menelepon tanpa masker. Saat ini tidak bisa seperti itu, saudara. Bisa di rumah aja, keluar jangan seperti ini. Hati-hati. Demikian juga pada anak-anak. Anak-anak sangat lugu. Dia senang, dia tertawa. Lihat, saudara, wajar anak-anak dengan seperti ini. Itulah sebabnya anak-anak tidak diizinkan sekolah tatap muka karena sangat rentan. Anak itu periang, apa hatinya senang ya senang, pegang mulut, padahal dia baru pegang benda atau sesuatu yang terkontaminasi dengan virus corona. Langsung sakit, langsung bisa menjadi penular di dalam keluarga. Sehingga saat ini kebiasaan lama seperti kita bersalaman di gereja, ketemu teman, sahabat, bersalaman, kadang-kadang cipika-cipiki. Kalau di tempat kami di sini di Banjarbaru yang 99% Muslim, biasa kita cium tangan. Tangan kita diambil, cium tangan. Padahal sebenarnya tangan kita lagi virus masuk ke mulut anak. Selesai. Inilah hal-hal yang mendukung anak-anak sangat rentan sekali. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi imunisasi, saya hanya menginginkan kepada mungkin saudara ataupun kenalan saudara ataupun sahabat kita yang sedang berjuang saat ini di rumah sakit karena harus dirawat menderita COVID-19, janganlah takut. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapapun saudara dan saya saat ini, atau kenalan handai tolan kita, sakit apapun saudara, ingat, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa? Jelas Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan saudara bertumpu pada obat. Jangan saudara bertumpu pada peralatan medis. Yang terutama tetap saudara harus bersandar pada Tuhan. Ingat, Tuhan itu baik. Dan Dia maha baik yang mengetahui keadaan kita. Kita tidak tahu mengapa si A meninggal. Mengapa si B harus dirawat di ICU? Tapi selamat. Ada yang biasa-biasa saja tiba-tiba meninggal.
kita tidak tahu. Rencana Tuhan kita tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan itu tetap baik. Berdoalah kepada Dia sehingga kita merasa terlindungi. Ingat, Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sehingga bila mana saudara yakin itu, maka apapun yang saudara lakukan akan bermanfaat berlipat ganda. Sehingga imunisasi yang akan kita lakukan akan bermanfaat. Apa sih sebenarnya imunisasi itu? Bila mana saudara saat ini akan menikah yang anak muda, pemerintah sudah mencanangkan harus imunisasi toksoid tetanus ketika harus menikah. Mungkin saat ini kalau di kota-kota besar kurang. Tapi kalau di tempat kami agak jauh dari pusat, syarat kawin harus caten. Harus imunisasi. Jadi imunisasi ini hal yang biasa. Sudah dikerjakan sejak bayi itu, sperma itu, sel telur itu, akhirnya menjadi embrio, janin, akhirnya dia lahir, sampai dia dipopong sama mamanya, mengalami imunisasi berkali-kali. Kita lihat contoh vaksin yang diberikan melalui suntikan sempit ke lengan atas di daerah deltoid. Ini adalah contoh suntikan. Saudara Fitrina Baban, siapa ini yang disuntik? Ibu Roslan Siburian, siapa yang disuntik? Bisa tebak? Yang tadi kesaksian. Jokowi. Dari mana taunya? Itu tangannya. Ada lambang pemerintahan di sini, kepala negara. Selalu Kepala negara. Terima kasih. Tepat, Presiden Joko Widodo. Iya. Dia mencontohkan kepala negara. Iya, terima kasih. Presiden. Dia mencontohkan mulai 13 Januari kemarin untuk mencanangkan imunisasi COVID. Jangan takut. Beliau saat itu usianya 59 tahun 6 bulan. Sementara COVID itu awalnya vaksinnya digunakan untuk pasien berusia 18 sampai 58 tahun. Tapi beliau berani mencontohkan bahwa vaksin ini aman dan manfaatnya luar biasa. Coba kita lihat bayi ini. Siapa yang punya anak kecil di sini? Dari lahir, begitu datang ke dokter anak, berapa kali disuntik vaksin? Tiap bulan disuntik vaksin. Vaksin yang berbeda-beda. Satu jenis vaksin bisa 3-4 kali. Sehingga saya gambarkan seperti ini. Waduh, apakah ini memang bermanfaat? Tapi faktanya berbagai penyakit di Indonesia, di dunia ini, hilang, berkurang karena proses vaksinasi. Saat ini vaksinasi seperti hal yang baru. Padahal saya pribadi sebagai dokter anak setiap hari menyuntik vaksin kepada bayi. Bagi kami dokter anak biasa, tapi bagi yang lain luar biasa. Apalagi bagi masyarakat orang dewasa. Padahal bayi-bayi kita di rumah tuh sering sekali sudah dihujani dengan vaksin untuk melindungi dia dari berbagai penyakit yang fatal. Kita bisa lihat program pemerintah yang diberikan kepada semua bayi anak di Indonesia gratis, padahal vaksinnya mahal. Dari BCG, polio, hepatitis, DPT, MR, yang semuanya digunakan untuk mencegah penyakit. Contohnya BCG, mencegah TBC. Polio, mencegah kelumpuhan. Hepatitis B, mencegah jangan sampai kena kanker hati di usia produktif. DPT, jangan mencegah tetanus, difteri, campak. Ini semua diberikan secara gratis. Ketika dulu saya masih belajar di FKUI tahun 1982, banyak sekali menemui pasien dengan kejang karena luka anaknya baru terjatuh bermain. Tetanus, kejang begini. Akhirnya meninggal. Banyak yang meninggal. Tapi sejak mulai vaksinasi, detik ini sudah jarang sekali orang kena tetanus. Boleh dikata tereliminasi.
Demikian juga banyak penyakit lainnya. Itulah sebabnya kita harus membawa anak kita imunisasi. Ini sebagai contoh sebelum saya membawa kepada pemikiran saudara kepada imunisasi COVID. Jadi secara definisi, vaksin yang kita berikan, entah vaksin apa saja, termasuk vaksin COVID, adalah salah satu bahan antigenik yang digunakan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap suatu infeksi penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyakit tersebut. Jadi seandainya saudara makan kacang, telan, tubuh itu membentuk respon antibodi terhadap antigen kacang tersebut. Bagi saudara yang tidak alergi, nggak ada masalah. Ada anak begitu makan kacang langsung merah-merah badannya. Itulah alergi. Reaksi antibodi berlebihan atau menyimpang dari apa yang masuk dalam tubuh. Contohnya, mereka yang makan ikan laut, seafood, makan tongkol langsung merah-merah badannya. Karena ketika bahan makanan tongkol masuk ke tubuh kita, dianggap nih benda asing. Tubuh respon membentuk antibodi terhadap tongkol tersebut. Nah, kalau responnya bagus, dia membentuk antibodi. Sehingga ketika makan ikan tongkol berikutnya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang dia ada alergi, setiap makan ikan tongkol, dia akan alergi. Itulah sifat tubuh, membentuk pertahanan terhadap sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Demikian juga vaksin. Nah, vaksin yang dimasukkan dalam tubuh kita adalah vaksin penyakit tertentu yang sudah dimatikan atau dilemahkan, yang tidak mempunyai kemampuan membuat kita sakit, dengan tujuan tubuh membentuk antibodi terhadap vaksin tersebut. Sehingga kalau ada virus yang beneran, virus betulan masuk ke tubuh kita, sudah dia kenal, dia lawan, nggak masalah. Itulah kira-kira definisi apa itu vaksin. Nah, sekarang apa itu imunisasi? Imunisasi adalah proses bagaimana vaksin itu diberikan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau vaksin adalah bendanya, vaksinnya. Kalau imunisasi, prosesnya memasukkan vaksin itu ke dalam tubuh. Nah, bahasa awam yang mudah diterima saat ini media adalah vaksinasi. Jadi sebenarnya vaksinasi adalah hal yang sama. Jadi imunisasi merupakan satu program yang dengan sengaja memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Sehingga tubuh dapat mencegah penyakit yang disebabkan antigen itu. Jadi dalam hal corona, ketika diberikan vaksin ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan membentuk antibodi terhadap corona tersebut. Sehingga kalau ada corona yang benar-benar masuk, bisa dilawan segera, kita selamat. Ada dua macam imunisasi. Ada yang aktif, artinya yang seperti kita jalani saat ini, artinya tubuh mendapat kekebalan dari dalam sendiri. Tapi ada juga imunisasi yang sifatnya pasif. Artinya begitu masuk antigen, langsung dikasih antibodi yang melawannya. Itulah yang disebut saat ini yang banyak terkenal dengan nama plasma konvalesen. Mereka-mereka yang sakit COVID, sembuh, maka dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi terhadap virus COVID tersebut. Nah, mereka-mereka yang sudah terkena penyintas COVID ini punya kadar antibodi terhadap virus corona yang banyak. Sehingga itu sebabnya mereka dianjurkan untuk mendonorkan darahnya, dan darah itu akan menolong pasien-pasien COVID yang sementara membutuhkan secara langsung dan cepat. Karena kalau kita perlu vaksin butuh waktu. Tapi kalau sudah dirawat, otomatis kita cari aja antibodi yang sudah tersedia, yaitu dari darah mereka yang sudah sembuh dari virus corona. Itu namanya imunisasi pasif, mendapat dari luar. Sebenarnya apa sih tujuan imunisasi?
Intinya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak atau orang dewasa akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kenapa kita perlu imunisasi untuk COVID ini? Karena sudah pandemi, sudah menyebar ke seluruh dunia dengan angka kematian yang tinggi, angka kesakitan yang tinggi. Harus diturunkan kalau bisa 0. Makanya harus cepat dibuat. Bila mana saudara tahu, vaksin dalam membentuk satu vaksin, itu perlu waktu sebenarnya sekitar 20 tahun. Tapi luar biasa teknologi sekarang bisa dalam waktu singkat, kemudian diciptakan fase 1, fase 2, fase 3, akhirnya diizinkan dipakai dalam keadaan darurat. Harusnya tidak boleh peraturan yang normal. Harus betul dijalani dengan baik. Apakah betul-betul ada efeknya? Apakah betul-betul ada efek sampingnya dalam pengamatan jangka panjang? Mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun. Baru aman diberikan. Tapi karena situasi ini adalah darurat, maka dikeluarkan izin darurat oleh BPOM. Kita bisa lihat ini data terakhir. Ini sekarang tanggal 19. Ini saya ambil data tanggal 18. Tadi siang. Coba lihat. Kasus aktif di dalam negara kita. Saat ini ada 1.252.685. Yang sembuh 1.058.000. Yang meninggal 33.969. Tahukah saudara berapa biaya perawatan satu orang yang kena COVID berat, sedang atau berat? Sekitar 150 sampai 180 juta. Gratis. Ke semua orang. Baik dia orang miskin, baik dia orang kaya, baik dia pengusaha tajir, gratis. Jadi sungguh amat baik pemerintah, alangkah sangat disayangkan kalau sampai ada yang protes, masih ada juga demo, masih merasa juga tidak senang. Padahal program ini luar biasa sekali. Kenapa? Negara ambil bagian di situ. Kalau saudara lihat 1.252 kali 180 juta, waduh, memang habis uang kita secara negara. APBN kita hanya untuk menolong. Jadi kalau sampai negara sudah membuat yang terbaik, kita tidak ikut, sangat disayangkan. Nah, target pemerintah dalam imunisasi ini adalah 70% masyarakat Indonesia yang jumlahnya sekitar 279 juta harus terimunisasi sehingga timbullah herd immunity, kekebalan komunitas. Nah, 70% dari sekitar 280 juta, ada 181.554.000 yang harus divaksinasi. Nah, vaksinasi itu tidak satu kali, tergantung jenisnya. Yang kita gunakan saat ini jenisnya 2 kali, arti 2 kali 180 juta, sekitar 360 juta. Ditambah 15% tingkat kesalahannya, sekitar 450 sampai 500 juta dosis. Luar biasa peranan pemerintah saat ini. Itu sebabnya kita dipanggil untuk imunisasi. Ini contoh panggilan kepada saya. Karena prioritas utama adalah tenaga kesehatan yang banyak yang sudah meninggal mendahului kita. Saya mendapat panggilan SMS dari pemerintah pada tanggal 8 Februari. Dr. Parlin, ini tiket vaksin Anda. Di mana kita bisa di posyandu, puskesmas keliling, di puskesmas, di bidan, di rumah sakit, di mana saja. Tapi saat ini masih terfokus pada tempat pelayanan kesehatan. Tapi untuk mengejar target, ada yang di hall, ada yang di mall, di mana saja yang penting segera tercapai. Yang paling penting sebenarnya vaksin itu adalah culture. Bagaimana kita menyimpan vaksin itu dengan baik. Contohnya yang sudah ada saat ini untuk anak-anak, polio misalnya, harus simpan di tempat beku. Tapi vaksin lain cukup dengan suhu kulkas biasa di rumah, 2-8 derajat Celcius. Nah, vaksin yang kita akan gunakan sangat
rentan terhadap kerusakan bila cara penyimpanannya, rantai dinginnya tidak berjalan dengan baik. Ketika vaksin Sinovac datang ke Indonesia, kita lihat bagaimana turun dari pesawat jumbo, ditempatkan di tempat yang khusus, dikirim ke Bio Farma, kemudian dibawa ke semua provinsi, dari provinsi ke kota, kabupaten, sampai ke dinas kesehatan. Semua dengan rantai dingin yang sangat hati-hati dijaga. Ini berbagai vaksin yang sudah dan akan kita terima. Banyak vaksin lain, tapi yang sudah disetujui adalah Sinovac yang saat ini sudah berjalan. Yang kita pakai adalah Sinovac, Bio Farma Sinovac. Efektivitasnya 92%. Dia 2 kali disuntikan. Kemudian ada dari AstraZeneca, ada dari BioNTech Pfizer, ini yang paling sulit disimpan, minus 70 derajat Celcius, nggak mungkin di tempat kita. Paling mungkin hanya di Jakarta, Bandung, Jogja, atau Jawa Timur, di Surabaya, yang punya fasilitas penyimpanan sampai minus 70 derajat Celcius. Jadi mereka-mereka di kota besar itu saja yang mungkin bisa diterima. Tapi kalau kami di tempat sini, nggak mungkin, nggak ada tempat penyimpanannya. Moderna juga demikian, minus 20 derajat Celcius. Kenapa kita langsung pesan begini banyak vaksin? Karena satu pabrik, misalnya dari Cina, Bio Farma Sinovac, nggak mampu memenuhi 557 juta dosis. Harus terbahagi. Dan perlu saudara ketahui, luar biasanya Jokowi, belum ada uji klinis fase 3, sudah dia pesan. Dia sudah beli. Sementara saat itu dicibir oleh banyak politikus, oleh dokter sekalipun. Belum ada uji klinis fase 3, sudah dibeli. Begitu yakinnya kah? Tapi hebatnya Jokowi dan timnya, Dr. Terawan, itu luar biasa. Ketika sudah teruji, kitalah yang pertama mendapat vaksin ketimbang negara lainnya. Sekarang rebutan mencari vaksin. Kita beruntung sudah mendapat vaksin. Kita yang pertama, Singapura belum waktu itu. Malaysia juga iri sama kita. Jadi sekali lagi, ada sense emergency dalam benak presiden kita yang membuat kita saat ini langsung rasa nyaman. Yang dulu mencibir, sekarang berterima kasih. Jadi untuk saat ini, yakinlah kepada saudara sekalian, termasuk yang lansia, untuk diikut sertakan dalam imunisasi. Ini kita lihat contoh jadwal imunisasi anak usia 0 sampai 18 tahun yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saya termasuk di dalamnya. Tadi saudara bisa lihat betapa banyak suntikan yang tertusuk ke dalam bayi kita. Contohnya hepatitis B. Harus 4 kali disuntik. Ketika lahir, ketika usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Diulang lagi umur 18 bulan. Kenapa? Karena dengan 1-2 suntikan nggak cukup. Harus diulang sampai 4 kali. Bahkan di usia 18 bulan diulang lagi. Meyakinkan dengan dosis seperti itu, tubuh kita aman sampai dewasa. Contohnya lagi, misalnya DPT. Ini DPT tetanus dari usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, sampai usia waktu anak SD kelas 1, anak SD kelas 6, sampai dewasa. Tiap 5 tahun diulang. Kenapa? Kalau nggak diulang, kadarnya sudah turun. Jadi contohnya hepatitis B. Waktu lahir langsung dikasih. Ketika usia menjelang 2 bulan, sudah turun kadarnya, antibodinya. Disuntik lagi, naik dia lagi cepat. Tapi usia 3 bulan mulai turun lagi. Suntik lagi, naik lagi dia. Udah mulai turun, usia dinaikin lagi. Sampai tahan 1 tahun. Nah, di usia 18 bulan diulang lagi. Itu sebabnya vaksin itu berulang kali. Saudara bisa lihat di sini ada namanya influenza. Influenza diberikan dari usia 6 bulan. Dan diulang setiap tahun sampai kita mati dewasa. Kenapa? Jenis virusnya berbeda-beda, bermutasi.
Jadi sekali lagi untuk COVID ini demikian juga. Kenapa harus 2 kali? Sekarang ada berbagai pertanyaan yang sering diutarakan oleh masyarakat kita. Seberapa besarkah risiko seorang apabila tidak divaksinasi? Contohnya misalnya Bapak Ice Sinai. Kalau saya nggak diimunisasi, memang kenapa dokter? Contoh misalnya, usia berapa Bapak Ice Sinai? Usia berapa sekarang? Tolong di-unmute dulu. Berapa tahun usianya? Koreksi, bukan Bapak, tapi Ibu Ice. Ibu Ice. Usia mungkin 70 tahun. 70 tahun. Berapa sih resikonya Ibu kalau nggak diimunisasi? Contohnya, mereka yang tidak divaksinasi memiliki risiko 3 kali lebih tinggi terserang COVID. Dan di atas usia 60 tahun, 50% mati. Jadi angka kematian itu tertinggi pada usia lansia. Itu sebabnya dianjurkan imunisasi. Ada juga yang bertanya, apakah hukumnya wajib untuk mendapatkan vaksin? Ini lebih keras lagi. Ini lebih banyak orang muslim yang takut kalau itu tidak halal. Jawaban dari MUI sudah jelas. Demi menyelamatkan bangsa kita dari pandemi, kita perlu mewajibkan diri untuk vaksin COVID-19. Ada juga yang bertanya, apa manfaat sih dari vaksin COVID? Tapi bila mana saudara sudah dengar tadi apa yang saya utarakan, nggak bisa tidak, ya sudah mengertilah kira-kira bahwa vaksin ini diperlukan untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga penyebaran penyakit itu tidak kemana-mana, dapat dicegah. Jadi jangan ego kita. Ingat, di sekitar kita juga perlu dilindungi. Contohnya, di rumah kita dululah, supaya kita bisa aman, demikian juga anak istri kita, cucu kita aman, jalanilah imunisasi ini. Jangan ego. Ada juga yang mungkin bertanya, apakah orang dengan riwayat alergi terhadap satu obat boleh dan aman diberi vaksin? Nanti saya akan kasih contoh, anak saya juga alergi. Aman, karena sifat alergi tadi spesifik terhadap sesuatu. Dan belum tentu muncul dengan konsumsi obat yang lain, termasuk vaksin ini. Contohnya, bila seseorang alergi telur, bukan berarti dia alergi vaksin COVID. Dan di vaksin COVID tidak ada kandungan telur. Jadi istilahnya, kalau ada sesuatu dia alergi dan di vaksin itu ada, emang tidak boleh. Tapi vaksin biasanya dibuat dari... Jadi yakinlah, alergi dingin, serangan asma muncul, yakin itu nggak ada pengaruh dengan vaksin. Kira-kira munculnya kapan sih antibodi yang terbentuk setelah kita divaksinasi? Kita lihat di sini ada 3, kalau masih bisa lihat ya, ada 3 titik. Ada 1 titik yang warna abu-abu nih di sebelah atas dengan dosis vaksin 3 mikrogram. Ada yang grup yang warna agak tua di bawahnya, dosisnya 2 kali lipat, 6 mikro. Ada juga yang saudara bisa lihat nih di bawah, yang hitam, itu placebo. Artinya yang disuntik bukan vaksin, tapi larutan garam misalnya. Kita lihat yang contoh yang placebo ya, nih di angka 2 nih, garis datar. Disuntik dari awal sampai akhir 42 hari pengamatan tidak terbentuk vaksin antibodi. Coba kita lihat yang warna hijau. Awal-awal di bawah, kemudian dia naik ke atas. Ada yang hijau. Jadi intinya ketika dosis pertama vaksin diberikan, baru terbentuk itu 7 hari kemudian. Makanya disuntik lagi pada hari ke-14, 2 minggu dari dosis yang pertama. Dan akhirnya 2 minggu dari
dosis yang kedua, timbullah vaksin secara penuh. Jadi kesimpulannya adalah imunitas penuh setelah vaksin Sinovac didapatkan pada hari ke-28 setelah suntikan yang pertama. Ya, ingat ya, hari ke-28. Jadi 1 bulan imunisasi kita sudah terbentuk antibodi yang maksimal. Bagaimana pertanyaan, berapa lama sih kekebalan yang dibentuk setelah kita divaksin? Berapa lama? Mayoritas yang diberikan vaksin jelas lebih tinggi ketimbang antibodi yang diperoleh secara alami karena dia sakit. Dan diprediksi bahwa yang diperoleh lebih tinggi dan lebih lama ketimbang dia mengalami sakit. Jadi kita tidak tahu seberapa tingginya dari yang alami. Makanya harus dipastikan nantinya. Tadi ingat bagaimana vaksin hepatitis B harus 4-5 kali diulang. Vaksin DPT sampai 6-7 kali diulang. Vaksin influenza tiap tahun diulang. Nah, untuk membuktikannya adalah periksalah kadar antibodi terhadap SARS-CoV-2 secara kuantitatif. Memang perlu biaya untuk ini. Sekitar Rp250.000. Sekarang pertanyaan berikut. Kalau saya sudah pernah kena COVID, misalnya di sini anak keponakan saya Justin, apa perlu diimunisasi lagi? Wajib. Pertanyaannya kapan? Kita belum tahu secara pasti. Yang pasti, orang yang sudah kena COVID pun punya resiko terinfeksi kembali, reinfeksi. Kenapa? Karena kadar antibodi yang muncul secara alamiah, masing-masing orang berbeda-beda. Ada muncul antibodinya sedikit, ada yang muncul antibodinya berat. Tapi logikanya, semakin berat sakitnya, dia lolos dari kematian, maka antibodinya lebih tinggi dan lebih lama. Semakin dia ringan gejalanya, semakin sedikit antibodi yang terbentuk dan singkat waktunya. Berapa lama kita belum pasti. Tapi umumnya sebelum 3 bulan. Ada penelitian sehingga sejauh ini yang sudah bertahan sekitar 3 bulan. Karena kan penelitian uji fase klinis itu 3-6 bulan. 99% orang yang disuntik vaksin Sinovac masih memiliki kekebalan terhadap COVID sampai 3 bulan pasca disuntik. Masih punya sampai 3 bulan. Nah, sampai berapa bulan dia bertahan? Kita belum penelitiannya, karena kan baru selesai bulan Januari. Nah, waktu maksimal bertahannya kekebalan dan efektivitas COVID setelah disuntik belum diketahui. Intinya kita periksa kadar yang tadi. Apakah aman? Kalau sudah pernah COVID dikasih, aman, nggak masalah. Yakinlah. Berapa lama waktu sejak terkena sakit dan sembuh, kemudian diberikan vaksin? Itu kira-kira sekitar 3 bulan, seperti tadi saya katakan. Belum ada yang pasti, tapi kira-kira 3 bulan, 90 hari. Kalau toh mau diberikan vaksin, silakan ditunda sampai 3 bulan pasca imunisasi. Ada teman sejawat saya sakit berat, masuk ICU, sampai 1 bulan, hampir meninggal, dia selamat. Kemarin ketika dia mau divaksin, kan bulan Juni itu dia sembuh, sekarang bulan Februari jarak 8 bulan. Kadarnya masih tinggi, diperiksa. Ya nggak perlu divaksin. Karena memang dia sakit berat. Kenapa saat ini yang sudah kena infeksi belum divaksin? Belum skala prioritas. Kita mendahulukan dulu tenaga kesehatan, mendahulukan dulu orang-orang yang lansia, mendahulukan dulu orang-orang yang terpapar dengan publik, sehingga kita mendahului mereka. Jadi belum prioritas, tapi akan dilakukan.
Ini pengalaman saya pribadi. Orang-orang takut ketika saya mau imunisasi. Saya pun takut. Tapi demi keamanan, saya periksa dulu kadar antibodi SARS-CoV-2 pada diri saya. Saya sering periksa PCR, selalu negatif. Sebelum vaksin, saya ingin tahu berapa sih kadar antibodi SARS-CoV-2 saya. Ternyata 0, non-reaktif, belum punya apa-apa. Karena saya ingin tahu kalau sebelum divaksin dengan sesudah divaksin terbentuk apa tidak. Saya seorang dokter, secara ilmiah, ya saya mau buat secara ilmiah betul. Banyak teman saya nggak usah periksa-periksa, yang penting vaksin. Tapi kalau saya pribadi, karena saya ada komorbid, saya ingin tahu terbentukkah antibodi saya. Artinya dibandingkan sebelum disuntik dengan setelah disuntik. Sebelum disuntik punya saya ini negatif, belum ada, non-reaktif. Ini istri saya, lansia, 62 tahun. Saya periksa seluruhnya. Apakah dia ada diabetes? Nggak ada. Apakah dia ada gangguan tiroid? Tidak ada. Aman. Saya periksa juga istri saya, kadar antibodi belum terbentuk. Artinya perlu divaksin. Karena memang belum sakit. Supaya nanti bisa dibandingkan. Ini non-reaktif istri saya. Ini pengalaman, ini anak saya yang kuliah kedokteran, hampir tamat, disuntik imunisasi yang pertama. Istri saya adalah lansia pertama di Banjarbaru untuk disuntik. Mendapat sertifikat. Datang ke rumah sakit tetap harus pakai masker, harus pakai face shield, jaga jarak, tetap, dan divaksin. Ini punya saya sendiri. Contohnya nanti saudara kalau sudah divaksin akan mendapat SMS seperti ini yang ketika diklik timbullah sertifikat vaksin ini. Ini nama saya sendiri. Saya sudah dapat yang pertama kali tanggal 8 Februari. Nanti hari Senin berikutnya ini, Senin depan, saya akan vaksinasi yang kedua. Tujuan saya 2 minggu setelah yang kedua, saya akan periksa kadarnya. Naik nggak? Kalau naik, saya aman. Kalau nggak naik, saya akan minta ulang lagi. Karena nggak terbentuk. Jadi secara objektif, saya mau tahu. Kalau saya pribadi dan istri saya. Mungkin orang lain tidak, penting vaksin. 2 minggu lagi vaksin. Ya udah, selesai. Tapi kalau saya pribadi, karena saya risiko tinggi, ya keluar biaya lebih banyak, tapi yakin. Jadi kalau sementara saudara pengen seperti ini, silakan pergi ke lab, periksa antibodinya dulu, baru suntik, lihat 28 hari kemudian, periksa lab, sudah terbentuk apa tidak. Karena belum tentu terbentuk, saudara. Karena apa? Efektivitasnya tadi cuma sekitar 75-90%. Ada yang tidak tercapai kan? Pfizer 95%, bisa aja 5% kita yang nggak terbentuk. Jadi alangkah baiknya kalau divaksinasi, periksalah kadarnya setelah hari ke-28. Apakah cukup dengan vaksinasi membuat kita aman, tentram selanjutnya? Oh tidak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, menghindari kerumunan. Artinya ya di tempat ramai, tempat yang sempit, ruangan tertutup, pakai AC, entah itu di restoran, klub malam, tempat ibadah, kantor, harus hati-hati. Meskipun sudah divaksin. Contohnya ada teman sejawat saya, sudah 2 kali divaksin. Kena juga sekarang, isolasi mandiri. Kenapa? Mungkin dia sebelumnya sudah ada masa inkubasinya. Ingat tadi, 1-14 hari. Mungkin saja dia sudah dapat, tapi dia nggak rasa ikut vaksin. Jadi bukan salah vaksinnya, tapi memang dia sudah kena. Itulah sebabnya saya pribadi periksa dulu kadarnya. Ada nggak sih saya? Jadi sekali lagi tetap kita waspada. Apakah aman kita makan bersama? Potluck. Hati-hati saudara, janganlah. Kalau toh harus sedikit orang,
Kalau ruangan itu kapasitasnya 10, biarlah itu hanya 2-3 orang. Kapasitasnya 40, biarlah itu 10 orang. Dengan atur jarak. Dan jangan bicara ketika makan. Makan-makan semua, diam-diaman. Udah selesai baru bicara, pakai masker. Hati-hati, klaster keluarga. Hati-hati. Liburan aman? Oh aman. Asal 3M dan sudah divaksinasi. Akan lebih aman. Yang pemuda bisa jalan kemana. Saya pribadi dari 3 Maret sampai saat ini tidak pernah naik pesawat. Takut karena apa? Resiko tinggi. Kalau anak saya ada di Medan, ada di Jogja, ada juga keluarga di Jakarta. Rindu mau ketemu. Tapi setelah divaksin ini, saya punya rencana mau jalan-jalan, saudara. Inilah yang dianjurkan oleh Ellen G. White dalam doktrin kita, selain 3M tadi. Sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita lakukan workshop, pelatihan, tapi yang paling penting, pelaksanaan diri sendiri. Sudahkah kita melakukan ini semua? Pertanyaannya. Kalau kita sudah lakukan, yakinlah lebih sehat, saudara. Kalau kita sudah membuat semua dengan baik, di luar COVID begitu banyak, jangan takut. Lakukan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya serahkan sama Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Yang Tuhan selebihnya Tuhan. Ini adalah pengalaman Raja Hizkia. Saudara tahu bagaimana dalam perjalanan sahabat kita, karena kelalaiannya hampir mati. Tapi dia minta tolong sama Tuhan, dikasih jawaban. 15 tahun lagi umurmu bertambah. Tuhan, berikan tanda bagiku. Matahari, bayang-bayangnya berpindah, bergeser 15 derajat. 15 depa. Apa yang dia katakan dalam Yesaya 38 ayat 16? Ini adalah ayat saya pribadi, meskipun saya sebagai dokter. Renungkan bagi saudara nanti sampai di rumah. Hafal ayat ini. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkan rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Yang pertama adalah tenangkanlah rohku. Kalau saudara gelisah, nggak nyaman, ketika dapat vonis saudara kena COVID, sudah. Imun kita lemah, hati kita depresi, ya sudah. Jalannya kematian itu cepat. Itulah sebabnya kita minta, Tuhan, tenangkanlah rohku. Dalam pikiran yang sehat, hati yang bahagia, penuh sukacita, imun kita itu luar biasa tingginya. Berdoalah Tuhan, buatlah aku sehat. Tidak hanya sehat, buatlah aku sembuh. Biarlah perenungan ini menjadi penolong kita. Bahwa imunisasi biarlah saya mau kerjakan. Kalau pemerintah sudah undang saudara, lakukanlah. Bila mana saudara ingin lebih objektif, periksa sebelum imunisasi. Begitu imunisasi, 28 hari kemudian periksa lagi. Sudah terbentuk apa tidak? Kalau sudah terbentuk, tenang saudara. Mudah-mudahan pelajaran ini menolong kita bahwa Tuhan akan membuat kita lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih menghormati negara kita, bangsa kita, presiden kita yang begitu baik pada kita saat ini. Selamat malam. Seandainya ada pertanyaan, monggo.